AC Milan dijagokan bisa melangkah jauh di Liga Champions musim ini. Alasannya skuad Rossoneri selalu tampil mengejutkan dengan menjadi klub semifinalis pada musim lalu. Sayangnya AC Milan gak menemui tuah keberuntungannya setelah hanya menjadi juru kunci klasemen grup F. Puncaknya terjadi saat Stefano Pioli dituntut mundur oleh para penggemar. Cetak Gol coba merangkum kronologi menurunnya AC Milan sebagai berikut. Klub semifinalis musim lalu. AC Milan mengejutkan Liga Champions musim lalu dengan berhasil menembus babak semifinal. Padahal Rossoneri bukanlah klub unggulan di babak perempat final saat menghadapi Napoli. Skuad Partinope dianggap lebih berpeluang lolos ke semifinal ketimbang AC Milan. Legenda Rossoneri yakni Ruud Gullit bahkan lebih menjagokan Napoli untuk lolos. Gullit menganggap kalau skuad Partinope punya peluang besar untuk menjuarai Liga Champions musim lalu. Akan tetapi AC Milan justru berhasil mempercundangi Napoli dengan agregat 2-1. Kombinasi maut Victor Osimhen dan Khviza Kvaratskhelia berhasil diredam oleh para pemain Rossoneri. Hernan Crespo selaku legenda sudah memprediksi kalau AC Milan bakal tampil mengejutkan. Pria asal Argentina ini menilai kalau Rossoneri punya pengalaman yang lebih banyak dibandingkan Napoli. Namun banyak pihak yang merasa kelolosan AC Milan disebabkan karena faktor keberuntungan. Pasalnya Napoli mampu mengungguli statistik Rossoneri yang kurang dominan. AC Milan juga dianggap mampu lolos karena performa impresif dari Mike Maignan di bawah Mister Gawang. Kiper asal Prancis ini mencatatkan 8 penyelamatan di 2 leg menghadapi Napoli. Stefano Pioli sendiri enggan menggubris semua komentar negatif untuk AC Milan. Dirinya mengaku bahagia mampu membawa Rossoneri kembali lolos ke semifinal Liga Champions. Gembar-gembor Stefano Pioli. Stefano Pioli kembali menebar ambisi gilanya setelah gelaran Liga Champions musim lalu berakhir. Di laga semifinal, Rossoneri harus angkat koper lebih cepat setelah takluk atas Inter Milan. Padahal Olivier Giroud dan kawan-kawan tampil lebih dominan saat bertemu Nerazzurri. Dalam 2 leg, AC Milan unggul telak dari statistik penguasaan bola dan akurasi operan. Stefano Pioli mengaku skuad asuhannya kurang bermain ganas di depan gawang Nerazzurri. Pasalnya, lini depan Rossoneri sempat kehilangan Rafael Leao di leg pertama. Pioli bahkan memaksa Leao untuk bermain di leg kedua meskipun belum bugar 100%. Seperti diketahui, AC Milan sendiri punya catatan buruk saat pemain Portugal ini menepi. Meski kecewa, Pioli tetap memuji prestasi hebat para pemainnya yang sudah menembus babak semifinal. Dia cukup optimis kalau AC Milan bisa kembali menembus final Liga Champions. Syaratnya, pasukan merah hitam harus terus berkembang demi meraih ambisi tersebut. Pioli juga bilang jika AC Milan sudah punya pengalaman tampil di babak semifinal musim lalu. Olivier Giroud juga setuju dengan prediksi berani yang diungkapkan oleh Pioli. Dirinya sangat termotivasi untuk membawa Rossoneri kembali meraih trofi si kuping besar sejak musim 2006-2007. Rafael Leao juga percaya kalau AC Milan akan segera merengkuh kembali gelar Liga Champions. Dirinya bahkan rela menolak tawaran gaji 10 juta euro per musim dari klub Arab Saudi. Alasannya Rafael Leao ingin membawa AC Milan kembali melaju ke partai puncak Liga Champions musim ini. Tergabung di grup neraka. Ambisi besar Stefano Pioli harus terhambat setelah AC Milan tergabung di grup neraka. Pasukan merah hitam berada dalam grup F bersama PSG, Borussia Dortmund, dan Newcastle United. Pioli mengaku kalau skuad asuhannya sangat antusias dalam bertarung di grup neraka. Punggawa Rossoneri bahkan gak sabar segera melakoni laga perdana di fase grup. Namun The Guardian memprediksi kalau Rossoneri gak akan lolos ke fase gugur. Media asal Britania Raya ini menjagokan Paris Saint-Germain dan juga Newcastle United yang lolos ke babak 16 besar. Les Parisiens diprediksi akan merajai grup F karena punya materi skuad yang mumpuni. Apalagi PSG juga dilatih oleh Luis Enrique yang berpengalaman di Liga Champions. Kylian Mbappe yang resmi bertahan bakal menjadi senjata mematikan. Sementara itu Newcastle United juga membawa ambisi besar untuk memoles skuadnya di musim panas. The Magpies kembali mentas di Liga Champions usai finish di peringkat keempat Liga Inggris. Borussia Dortmund juga nggak boleh dianggap remeh pada peta persaingan di grup F. Skuad asuhan Edin Terzic bahkan hampir menjuarai Bundesliga di musim lalu.
AC Milan juga dipandang sebelah mata karena punya komposisi skuad yang seadanya. Padahal Rossoneri mendapatkan dana fantastis dari penjualan Sandro Tonali ke Newcastle. Namun mereka justru membeli banyak pemain mediocre yang kurang berpengalaman. Ruben Loftus-Cheek, Yunus Musah, dan Tijani Reinders digait untuk menambal lini tengah. Rossoneri lalu merekrut Christian Pulisic, Samuel Chukwueze, Noah Okafor, dan Luka Jovic di lini depan. AC Milan juga banyak dikritik saat memboyong Luka Jovic karena dianggap sebagai striker yang gagal. Manajemen justru melepas kesempatan menggait Mehdi Taremi dan Marcus Thuram di musim panas lalu. Menurunnya performa karena taktik aneh Stefano Pioli. Benar saja kalau AC Milan gak mampu bersaing setelah gagal menang di 3 pertandingan berturut-turut. Rossoneri berhasil ditahan imbang Newcastle United dan juga Borussia Dortmund. Puncaknya terjadi saat AC Milan dibabat habis oleh PSG dengan skor 3-0. Para penggemar mengkritik habis lini penyerangan Rossoneri yang gak mampu mencetak 1 gol. Stefano Pioli juga merasa gak puas dengan performa penyerangan Rossoneri. Menurut Pioli, para penyerang AC Milan selalu berbuat kesalahan dengan salah memberikan umpan. Selain lini penyerangan yang tumpul, lini pertahanan juga sering mendapatkan sasaran kritik. Salah satunya terjadi pada laga menghadapi Napoli di pekan ke-10 Serie A. Di laga itu, lini pertahanan AC Milan harus kebobolan 2 gol pada babak kedua. Padahal di babak pertama, Rossoneri berpeluang membawa 3 poin setelah mampu unggul 2 gol. Usai pertandingan, ruang ganti Rossoneri dikabarkan gak kondusif dan sempat memanas. Saat itu, Davide Calabria dan Olivier Giroud sempat bersitegang dengan Stefano Pioli. Beruntung pelatih asal Italia ini bisa mengakhiri konflik internal yang terjadi. Meskipun begitu, Stefano Pioli kembali menjadi sasaran kritik karena sering menerapkan formasi yang aneh. Pelatih kelahiran Parma itu dianggap keras kepala karena menerapkan formasi yang monoton. Sejumlah pemain AC Milan bahkan gak segan-segan menyebut kalau Pioli gak mengerti taktik. Meskipun begitu, dirinya gak memperdulikan dan ingin fokus membesut AC Milan. Pioli optimis Rossoneri nggak bisa menyapu bersih 3 laga sisa Liga Champions dengan kemenangan. Pelatih berusia 58 tahun itu memasang target bisa menang di laga kontra Borussia Dortmund. Stefano Pioli yang dituntut pergi. Optimisme Pioli gagal diwujudkan setelah AC Milan diperdaya Borussia Dortmund 1-3. Gol kemenangan di Borussen dicetak lewat penalti dari Marco Reus, Jamie Bion, dan juga Karim Adeyemi. Kemenangan ini memastikan Borussia Dortmund melangkah ke babak 16 besar. Sedangkan AC Milan diambang tersingkir dengan hanya menempati posisi juru kunci grup F. Alhasil tagar Stefano Pioli out menggema di sosial media X. Warga San Siro menuntut sang pelatih untuk segera cabut dari skuad Rossoneri. Selain dari para penggemar, tuntutan serupa juga pernah dicanangkan oleh Andrea Longoni. Jurnalis asal Italia itu mendesak manajemen untuk memecat Stefano Pioli. Longoni mengatakan kalau itu menjadi keputusan terbaik untuk Rossoneri. Dia menilai kalau AC Milan akan terhindar dari bencana besar apabila memecat Stefano Pioli secepat mungkin. Longoni menuding jika keterpurukan AC Milan disebabkan karena kesalahan besar dari Pioli. Selain menyarankan memecat Pioli, dirinya juga meminta manajemen untuk memecat kepala medis. Menurutnya, Stefano Mazzoni nggak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dirinya dituding menjadi biang keladi atas banyaknya pemain AC Milan yang mengalami cedera. Longoni menyebut jika Rossoneri bisa mengikuti langkah Real Madrid. Manajemen Los Blancos baru saja memecat Niko Mihic yang sudah mengabdi selama 6 tahun. Niko Mihic dianggap nggak bisa menyembuhkan cedera yang diderita oleh Arda Güler. Sebagai informasi, Stefano Mazzoni sendiri sudah mengabdi di AC Milan selama 7 tahun. Itulah ulasan menurunnya performa AC Milan di Liga Champions. Bagaimana pendapatmu? Apakah Rossoneri bisa bangkit dan lolos dramatis di detik-detik terakhirnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.